satu. Udah mulai nih teh. Tangan bego gini. Gak apa-apa lah. Ya, selamat datang Di rumah monyet. Ruth ID. Ya, Saya Rudy. Saya Pak Ustaz. Ya, jadi kali ini tadinya saya mau bicara-bicara hal yang happy, tapi tidak jadi. Aduh, Ruth, Aing merasa terbelenggu, Ruth ini teh. Mulut Aing tuh merasa banyak rantai-rantai Asik. yang mengikat gitu. Mana Ya. rasa gitu nggak sih? Saya mah biasa mau sopan. Udah. Aing tidak bisa mengeluarkan umpat-umpatan yang bukan umpatan sih, ekspresif jadi sebenarnya. jadi sesuai yang dibicarakan Faustar barusan. Jadi hari ini tuh kita mau ngomongin masalah yang lagi trending. Oh. Asik. Masalah lagi trending. Yang nggak penting. Ada masalah yang penting, Ya. ada masalah yang tidak penting, tapi enak untuk dibahas. Iya. Jadi gini. Ini Menurut bentar dulu, mau bahas yang mana dulu nih teh? kata-kata umpatan, Ruth. Asik. Oh berarti yang nggak penting dulu ya? Gak penting, Ruth. Dari mana? Tadi kan Aing mau nanya juga nih. Dari mana ya? Ada nggak sih level kata-kata umpatan tuh? Dari kan kita tahu, mohon maaf, ngomongin fisik, Ya. binatang, alat kelamin. Nah itu Kalau ada gimana ya? Kalau umpatan, gini, makian, hinaan, cercaan harus dibedakan sama bahasa slang, bahasa gaul, bahasa ini itu beda. Kalau kata saya mah beda. Kalau makia, gini, kayak ngomongin fisik nih ya, ngomongin fisik kan, bukan ngomongin itu. Hampir semua terutama untuk kalau ngomong pergaulan atau bahasa slang lah ya, itu harus lihat konteksnya dulu. ya Sama penempatannya kan. lihat kapan, di mana, sama siapa kata itu diucapkan gitu. Kalau ngomong kata umpatan ini ada tingkatannya mah bingung siap pikir level ya. ya, level bos enggak. Ini berkat ngomongnya sih kata antit ini. Enggak, ngomong aja. Oh ya udah gitu ya. Kata Anda nanti. Menurut mana kata anja itu apa sih? Jujur Yang ya, kalau ngomong arti spesifiknya nggak tahu. Cuman kan katanya ada yang ngomong itu plesetannya dari, bukan plesetannya, pokoknya kata lain dari kata anjing. Terus ada ngomong lain katanya apa? Tadi tuh dibaca Anjir. Ya dari anjir atau asik aja apa, atau di bawah santai aja apa segala macam lah. Cuman balik lagi spesifik meaning wordnya gitu, meaning arti asli spesifik katanya gua mah nggak tahu. Tapi yang gua tahu itu tuh hitungannya bahasa slang. Kalau bahasa gaul lah. Kalau di tongkrongan di tongkrongan gitu, itu kalau equivalent, maksudnya persamaannya mungkin kalau di bahasa Inggris itu kayak ngomong damn gitu kan, kayak misalnya lagi kalau masih suka lihat meme ya kan tiga berdua. damn bro ya, itu kan kayak gitu, misalnya lihat ada sesuatu yang wah gitu, anjay gitu misalnya, Anjay bagus banget. ya terus ternyata kan pas lihat itu damn gitu ya. Nah kayak kurang lebih kayak gitu bukan apa sih, sinonimnya gitu, kemiripannya. Makanya tapi balik lagi, bahasa kayak gitu memang kalau di mana, kapan, dan sama siapanya salah, artinya ya bisa berubah dari yang tadinya bahasa pergaulan gitu ya, yang tidak menyakiti hati siapapun, ya bisa berubah jadi ini. Tapi sejujurnya gua agak bingung kalau kata anjay dipakai jadi makian. Karena gini, kata mulut gini, orang anjay lo lucu lo. Iya, itu seriusan. Gini, dari sekian banyak bahasa kayak gitu ya, ngomong anjay lu enggak masuk, Gak ngedebek gitu kan. Naon sih gitu. enggak masuk. Bahaya dibilang itu konotasinya, misalnya katanya konotasinya sama kayak anjing, sama kayak ngomong anjing gitu. Enggak masuk gitu kan. Kalau gini, kalau misalnya ada orang nih teriak nih marah gitu, anjing lu misal. Iya.
kerasa banget itu nantang, itu either nantang, either Ngatain. ngajak ribut gitu, maksudnya either ngajak ribut atau apa, tapi kelihatan jelas bahwa itu begitu diucapkan dengan nada marah, itu udah jelas itu berubah jadi maki, berubah jadi ini gua gini, karena binatang, mohon maaf ya, anjing itu kan terkena mungkin najis, jadi ya, mungkin ya, itu jadi cuma mungkin masalahnya itu. balik lagi, kita lupakan dulu itu. Cuman intinya adalah kata anjing itu kan dianggap kasar kalau dipakai ke manusia. Cuman kan biasa itu dipakai di bahasa pergaulan, jadi bahasa slang. Terutama kalau misalnya kita ngomong di Bandung gitu, suka banyak pria-pria seperti saya gitu misalnya pada saat ngumpul di tongkrongan tiba-tiba kata-kata seperti itu berubah ngegantiin posisi titik koma sama tanda seru. Iya, tanya apa itu jing? Ya, contoh ya, contoh. Nah makanya, itu tuh tapi maksudnya kataan gini, kalau misalnya ada orang teriak marah ngomong anjay ke arah misalnya ke arah misalnya Gak. ke arah Sorry, gue gak kuat. itu enggak menyebalkan, tidak memancing emosi. Itu Beda, mengerikan, bro. beda kalau ada ngomong anjing misalnya. Iya. Itu baru kan Ngedemik. ini nantangin. Itu gitu. ngedemik gitu, tapi Itu baru kayak ada ini orang nantangin, ini orang atau misalnya ada kan misalnya bangsat misal. Karena kadang-kadang kita ngomong misalnya ngomong bangsat gitu atau dalam singkatan gitu BGST, itu kadang-kadang misalnya kalau ke sahabat atau ke temen tongkrongan tuh biasa aja itu bisa ngomong, itu bisa jadi kalimat keakraban gitu. Nah makanya balik lagi yang kayak gitu tuh kapan, di mana, dan sama siapanya harus ini. Kalau di bahasa Sunda mah atau bahasa daerah lain mungkin ada bahasa lemas, bahasa yang biasa sama bahasa kasar ya. Tapi tiga-tiganya boleh dipakai, tapi juga tergantung pada siapa, pada siapanya. Iya. Gitu, nggak bisa seenaknya gitu. Kalau bahasa lemas dipakai di tongkrongan ya nggak enak juga gitu loh. Ya Lu nggak keren ya, gitu kesannya bukan ya. keren sih, apa kayak yang nggak biasa aja, jadi kayak kayak ngejarak gitu, kayak bikin jarak. Oh iya, nggak deket lah ya jadinya. Ya kasar gini, kalau misalnya lagi nongkrong tiba-tiba gitu ngomong nih misalnya saya begini. Jadi kalau ada kan nggak enak gitu kan. Kalau misalnya situasinya nggak formal. Kalau gitu, misalnya ngomong bahkan sorry ke teman biasa gitu, ngomong aku ini bla bla bla, itu teman apa supaya kamu apa tuh itu nggak enak juga, apalagi kalau itu cowok sama cowok non pasangan. Iya. Non pasangan gitu ngomong kayak gitu, itu kesannya kayak apaan gitu. Geli sih Iya, gitu, geli sih. Soalnya kayak cowok ke cewek yang bukan pasangan, tetep aja ceweknya juga pasti risih. Ini apaan sih ngomongnya begini? Iya ya, nggak Cowok ke cowok misalnya itu. Aku kamu mah Ya aneh juga gitu. Kalau pasangan LGBT ya maybe it's okay gitu. Cuman kalau buat yang temen gitu kan jijai. Ya gitu, Rut. Pasti kan ngomong kalau buat orang Jakarta mungkin pakai gua lu. Buat orang yang tinggal di Bandung dan di sekitarnya pasti pakai urang maneh aing sia. Nah, iya gitu iya. kan, dan lain sebagainya. Mungkin di bahasa Jawa dan bahasa lainnya beda ada lagi. Cuma biasanya kita menggunakan bahasa paling kasar. Iya, karena itu mendekat kedekatan kan. Iya, kalau kita ngomong. Nah, gini, dari sekian ini kan kita lagi pandemik nyarutnya, ya tehnya ekonomi kersulit, aya natenya da inget can gawe ya. Terus banyak banyak sekali masalah-masalahnya. Ini penting gak sih, Rut? Demi Allah. jujur, sejujur-jujurnya Penting. Sebenarnya gini, waktu reaksi pertama ya waktu kasus ini keluar, reaksi pertama adalah ini seriusan masalah kayak gini. Yang lebih dipertanyakan lagi tuh, ini seriusan yang dipermasalahkan kata Anjay dari sekian banyak masalah. Jangan masalah deh. Dari sekian banyak kata slang, mulai dari anjing, bego, goblok, bangsat, tolo, berdebah, ya, bajingan, bangke, segala macem lah. Ya. Isi kebun binatang gitu kan. Yeah. Anjing, monyet, del, babi lah, kelinci, kucing, setan dan lain sebagainya itu. Mulai dari penghuni kebun binatang sampai penghuni neraka gitu. Di ini
yang diangkat harus yang ini, yang paling kalau misalnya tiba-tiba ada orang teriak misalnya dasar anjay, Gak ngedeme, itu nggak kerasa seriusan kalau misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kan ada yang mengingat dasar anjing lu misal atau dasar setan lu, itu kerasa. Itu benar kalau misalnya umpatan berupa pas dia berubah umpatan kerasa, ada sakit hati, ada kesal. Tapi seininya anjay misalnya diucapkan, nggak ada yang tidak ada yang zoom gitu. Iya. Tidak ada yang memancing sebuah perkelahian kalau saya gitu. Nggak apa ya namanya? Tidak. Sebenarnya gini nih, kalau kita ngomong nih kan katanya nih dalam segi bahasa kemarin kan katanya sampai ahli bahasa turun bawa segi bahasa tuh begini segala macam. Sebenarnya simpelnya gini, banyak di bahasa negara asing lain yang kalau kita pakai itu bisa jadi penghinaan, tapi kalau sesama mereka enggak. Yang paling simpel, orang kulit hitam sama orang kulit hitam bisa manggil masing-masing nigger. Karena sama. My nigger misal. Tapi kalau orang non kulit hitam melakukan itu akan jadi penghinaan. Iya. Double standar aja. Bukan double standar, karena kan itu jadi negro. Dalam itunya kan kalau nggak salah ada sebutan. Nggak, negro itu sebutan untuk dari orang kulit putih sebagai bentuk penghinaan atau karena dulu bentuk ini untuk ke orang kulit hitam ya. Waktu mereka jadi budak. Iya, karena ada sejarah dari ya, ada sejarahnya. Tapi kalau sesama orang kulit hitam ngomong saling ngomong ya negro, niga dan lain sebagainya, mereka tidak akan ada masalah. Tapi begitu orang-orang kayak kita, orang kulit putih Asia ngomong kayak gitu jadinya kehinaan. Jadinya kehinaan. Iya kan. Nah, sama gini, mungkin kalau di Indonesia juga kayak misalnya kayak orang misalnya ini orang non keturunan Tionghoa gitu saling ngomong dasar Cina misal gitu, kesesamanya ya nggak apa-apa. Iya, karena mereka nggak ngerasa itu hina. Itu sama emang dia sama kita gitu. Begitu untuk keluar dari mulut keturunan pribumi itu bisa jadi hinaan rasial. Tapi kan balik lagi, kalau secara tata bahasa kalau itu nggak salah. Iya kan. Secara beda kalau yang anjay dan segala macam ini kan itu ujung-ujungnya itu katanya secara tata bahasa aja salah. Itu general jadinya. Ya, makanya gue bilang kalau misalnya ini namanya bahasa, sehalus apapun, seini apapun, itu tetap yang harus diperhatikan lah kapan, di mana, dan sama siapa target kita berbicara. Iya. Gitu loh. Nggak bisa pukul rata apa, nggak tahu ya, gue bukan ahli bahasa, cuman maksudnya pendapat pribadi gitu. Balik lagi pada kepantasan, pada di mana ini ditempatkan gitu, penempatan kita pada saat melakukan sesuatu, mengucapkan kata-kata ini. Bisa aja itu kan ekspresi kita melihat sesuatu. Iya, gitu. Ya kan misalnya nih beberapa video, silakan lihat ke beberapa video belakang. Teman saya yang satu ini kan berapa video blog. Itu enggak, maksudnya itu blogger itu. Iya kan, pokoknya kalau maksudnya gini kan, itu secara tidak, kalau misal itu kan ekspresif. Iya. Bukan bermaksud menghina. Iya, memang saya tidak ada. Bukan bermaksud menghina, dan juga nggak ada maksud apa-apa. Sama kayak ngomong, kalau misalnya kayak ada ngomong-ngomong, wah dia misalnya gitu, kita lagi ngumpul gitu tiba-tiba. Nah, terus saling coba kenalin orang gitu, kenalin nama orang lain atau kenalin sama teman lain, terus tiba-tiba dikenalin, ini orang, ini teman gua gini. Ini orangnya brengsek banget, jangan dipercaya. Tapi di depan orangnya itu tuh berarti konteksnya jelas itu bercanda. Iya, karena ada orangnya. Tapi coba kalau misalnya orangnya nggak ada, orang hitam misalnya kita, terus tiba-tiba orang yang tadi itu bener-bener brengsek. Nah itu baru itu kan jadi penghinaan. Ya. Itu berubah jadi penghinaan. Tapi kan balik lagi, makanya bilang kapan, di mana, sama siapa itu penting untuk kalau misalnya kalau kita ngomong masalah penggunaan kata ini gitu. Iya. nggak bisa ini. Nah itu balik lagi. Nah kalau masalah ini penting atau tidak untuk di karena kan kemarin gue nonton yang podcastnya Deddy Corbuzier.
kan diomongin bahwa dia katanya sih siapa sih namanya lupa. L. Oh iya. Bukan Death Note ya, bukan Ya. Death Note. L, si L ini. Ya Mas L ini apa udahlah namanya juga biasa di namanya apa Lutfi. siapa lah itu Lutfi, ya. namanya Mas Lutfi ini katanya mau bikin konten edukasi untuk berbagai macam kata-kata lain yang katanya tidak sopan, yang katanya membahayakan Iya, masa depan anak-anak Indonesia di generasi yang akan datang. Iya, soalnya gitu. Awalnya tuh karena si Mas Lutfi ini mengajukan ke Komnas HAM PA. Komnas HAM, Komnas PA. Komnas PA, ya Itu Komite Nah, Nasional Perlindungan Anak. tapi direspon Ruth sampai kita kan tadi udah baca kan suratnya, Iya. secara resminya. Nah itu gimana dan direspon gitu. Sebenarnya gini, isi respon yang surat Komnas PA itu intinya adalah bukan melarang dan tidak melarang, bukan menyalahkan tidak menyalahkan, cuman intinya gini, kalau sampai menyakiti orang, siapa yang mengucapkan kata aja itu, kalau sampai dia menyakiti hati orang, bisa dipidana. Cuman yang jadi permasalahannya nih, bukan jadi permasalahannya, jadi titik ininya adalah hal itu sudah ada dari lama tanpa ngomongin si Anjay ini. Kata-kata lain juga. Kata itu apapun yang menyakiti hati orang lain, membuat orang aku menjadi perbuatan tidak menyenangkan bagi dia. bagi orang lain. Oh ya. Tidak benar. Bisa dilaporin sama orang yang merasa disakitinya, bisa. Itu Jadi- kan udah ada aturannya. Jadi nggak ada hubungannya sama si Anjay ini. Tidak perlu spesifik lagi maksudnya. Nggak usah spesifik soal si kata Anjay ini. Terus kalau ngomong soal anjing, Iya. bilangnya kan anjing itu kata-kata yang buruk. Iya. Pada dasarnya anjing tidak berdosa apa-apa gitu loh. Iya sih. Anjing itu nama binatang, nama jenis binatang. Anjing kan lucu. Iya, Iya kan? ya pedulilah mau asal itu tidak. Tapi kan dia tidak berdosa gitu. Iya. Makanya enggak kenapa harus dipersekusi ini anjing gitu. Berarti tindakan Komnas PA ini kurang tepat gitu. Sebenarnya gini, bukan masalah tepat atau tidak tepat, tapi intinya gini. Ini adalah masalah yang sebenarnya tidak perlu ditanggapi karena masalah edukasi segala macam ini kan balik lagi pada orang tua masing. Kalau misalnya kita ngomongin anak-anak, ini balik lagi pada orang tua atau pada pendidik. Orang dewasa lah. Ya, pada orang dewasa yang di sekitar si anak. Iya. Orang tua manapun harus bisa menjaga lidahnya pada saat di depan anak, terutama pada saat anaknya udah mulai ngerti, entah usia TK, usia SD, maksudnya udah mulai bisa niru ngomong ya. niru omongan. Harus mulai berhati-hati ngejaga omongan di depan si anak. Tapi dan ngasih tahu juga bahwa ini kasar, ini nggak boleh ini. Tapi nggak harus ada spesifik edukasi dari orang luar gitu loh. Apalagi ini bentuknya platform kayak gini gitu loh. Bukan webinar lah kasarnya gitu ya. Bukan hitungannya bukan seminar resmi. Dan ini pun dan ini dilakukan pun bukan oleh orang yang benar-benar ahli bahasa. Walaupun dia bilang kan dia dari ini psikolog, bukan maksudnya bukan dia di situ dia konsultasi sama ahli bahasa, Yeah. ahli tata bahasa dan lain sebagainya. Tetap kan ini bukan apa ya, yang ini kasusnya jadi rancu gitu. Maksudnya bukan hal yang positif yang nantinya malah bisa muncul, malah kebanyakan hal negatif. Ini contohnya udah kejadian sama yang pas dia ngomongin soal Anjay ini. Jadi impactnya berbeda, Ruth. Sekarang nih, edukasi itu di mana-mana maunya hasilnya positif. Iya, betul. Hasilnya maunya positif, namanya edukasi. Betul. Orang-orang dia tahu mana yang benar mana yang salah. Tapi kan kenyataannya ini ngebawa positif enggak? Ini mecah belah orang. Mencah belah orang. Iya dong. Sekarang ada orang yang bilang, oh iya ini Anjay ini, tapi kebanyakan orang juga malah begini jadi sekadar ini bukan masalah besar, ini udah enggak ini mah orang mau apa? Cuman ini doang, cuman pengen terkenal doang, pengen pansos doang. Dan ini juga didukung sama omongannya pas kemarin di podcast yang Deddy Corbuzier sama beberapa banyak media yang nulis juga, bahwa dia ngomong semenjak dia kasus ini naik, ya dia sampai orang yang ngelihat Instagram dia sampai 150 juta orang katanya. Gini, harus orang aku ya, orang nggak kenal sama orang ini, tapi gara-gara ada kejadian ini,
kita jadi kenal. Nggak kenal, nyari tahu. Kenal mah kagak, gue nggak pernah salaman, nggak pernah kenalan gitu maksudnya. Kita tahu sih ya. Kenal mah enggak. Kan kita kenal namanya. Ya tapi tetapnya nggak kenal. Oh. Kalau gue maksudnya kenal tuh kenal. Oh, oke. Jadi kita nyari tahu orang ya, ini kita lah. tahu orangnya, oh ini gitu. Tapi nggak maksudnya ya kalau awalnya gue nggak kenal. Ya maksudnya gue nggak tahu gitu kan dia bilang. Oh ya, gimana? Lebih tepatnya nggak tahu. Jadi gara-gara ini kita jadi tahu dia gitu kan. Cuman kan banyak kalau gitu. Ini targetnya bener edukasi kan? Atau pansos. Betul. Atau pansos berkedok edukasi, ya kan kita nggak Ya, tahu. terus atau ini mau nambah konten karena dia bilang mau bikin konten edukasi soal bahasa yang tidak baik. Jadi gabut gitu. Iya. Kalau bisa ide gitu. Ya, maksudnya ini enggak Ruth, gue tahu ini buat pengalihan isu Ruth ini. Elit global ya. Cerita dari konspirasi. Ini dia jangan-jangan kan jadi ya enggak sih, cuman maksudnya gimana ya, balik lagi ini yang lebih menyebalkan mungkin banyak orang. Kenapa ini jadi menyebalkan, bukan menyebalkan, ini ngebuat banyak orang ikut-ikutan bereaksi negatif kan, ini sampai ngebawa Komnas Perlindungan Anak. iya Di mana terus bawa-bawa ini demi anak-anak Indonesia di masa depan. Logikanya gini, kalau benar kayak gitu, bahasa slang kayak gini bukan cuma ada di Indonesia, tapi di tiap negara tuh pasti ada. Iya. Apakah berarti mereka ada berarti karena bahasa ini baru ada degradasi moral? Enggak juga. udah lama ini. Enggak, maksudnya kalau misalnya ada penurunan moral dan Oh, sebagainya, iya. targetnya kan bukan penyebabnya kan bukan dari bahasa kayak gini, tapi dari banyak faktor gitu. Oh iya, orang ngerti. Jadi bukan gara-gara cara kata ini aja, Iya, tapi banyak faktor. Bukan dari bahasa slang sehari-hari doang, tapi juga banyak faktor lain. Dan banyak yang lebih signifikan. Kenapa harus yang di-tackle ini? Itu loh, kenapa yang harus di-tackle. Contoh ini? kecil gini lah, anggaplah oknum pejabat berkata sopan, berkata tutur kata baik, tapi korupsi, kan itu moralnya juga nggak ada. Iya, kan. Itu contoh satu faktornya kan. Ya kasarnya bahasa itu kan tidak jadi jaminan bahwa orang itu baik atau tidak, bahwa orang itu memiliki moral yang bagus atau tidak. Senyum itu orang-orang yang murah senyum itu belum tentu baik, belum tentu hatinya juga seindah senyumnya. Nice. Iya, nice gitu kan. Iya. Orang yang mukanya cantik, mukanya ganteng, belum tentu akhlaknya sebagus parasnya. Asik. Kok jadi bidang ini? Kok jadi bidang ini ya? Iya, makanya kan kalau kita ngomongin masalahnya jatuhnya untuk ini moral segala macam, harusnya yang di-tackle bukan dari sini, bukan dari segi bahasa. Mungkin memang ini yang paling ini, tapi apakah ini signifikan? Ada banyak hal lain yang bisa di-tackle dengan mungkin lebih mudah. Apalagi harusnya kalau misalnya orang psikologi atau apa mungkin lebih ngerti. Saya mah enggak gitu. Cuman harusnya harusnya ada cara lain yang lebih baik, yang tidak ngebuat jadi satu polemik. Karena ini jadi polemik, jadi gimana ya? Ini polemik tapi gak penting. Iya betul. Jadi bingung gitu. Cuma jujur ya, di luar semua masalah ini penting atau tidak penting, gue terima kasih sama orang-orang seperti ini. Ya, sama Mas Lutfi ini terima kasih. Karena ini nyiapin bahan buat banyak orang bikin konten. Kami sangat berterima kasih untuk Anda. Iya, tapi tidak terima kasih untuk masalah yang dibuat. Sebenarnya gimana ya? Di satu sisi ini benar-benar berterima kasih dalam artian ini di tengah-tengah gimana ya? Jadi semua orang kan jadi ada bahan buat diomongin. Iya. Bahan buat diiniin. Tapi di sisi lain karena nggak penting, kesel gitu. Iya sih. Ini ngapain juga gitu. Bapak tuh jadinya. Bukan. Cuma intinya ya ini ada efek positif. Tapi gini, misalnya orang di tempat umum nih ngomong lihat sesuatu nih, anjay, itu langsung ditangkap nggak? Ya enggak lah, itu kan hitungannya gini. Gue takutnya gitu, Rul. Harusnya enggak, hitungannya kan gini. Kalau lihat dari yang setidaknya surat dari itu dan sesuai yang aturan, sesuai undang-undang, aturannya adalah yang kasus kayak gini adalah masuknya ke delik aduan. Jadi maksudnya harus ada pengaduan dulu bahwa ada orang yang merasa disakiti, merasa di ini menggunakan kata ini. ya karena ada misalnya
Fausta ngomong kayak misalnya ngomong kayak begitu, saya merasa sakit hati harus diadukan dulu. Pengaduan. Baru diproses. Iya. Nggak tiba-tiba ngomong gitu, anjay tiba-tiba ada polisi dari belakang. Di Borgol. Nggak kayak Jadi gitu. aman. Nggak kayak gitu. Harusnya nggak kayak gitu ya. Harusnya nggak kayak gitu. Nggak mendadak kita ini podcast rilis, habis itu kita diciduk. Insya Allah jangan. Digedor tiba-tiba. Jangan. Itu jangan. Ya itu konklusinya gimana aja? Konklusi untuk ini gimana? Bentar dulu. Oh belum. Seriusan mau bahas yang ini doang. Enggak. Tadi kan Oh udah bentar. bulan. Ini kan tadi nggak penting ya, Rut. Iya. Sekarang yang pentingnya, Rut. Ya makanya yang penting